Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita masuk pada bab baru yakni materi Ayo Berwudu. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, menjelaskan ketentuan berwudu dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, mempraktikkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, secara bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan secara istilah, wudu adalah membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat namun tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan menjadi sia-sia atau tidak sah. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui sebelum melakukan wudu. Di antaranya, syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah berwudu, dan yang membatalkan wudu. Syarat-syarat berwudu. Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, supaya wudu kita sah dan diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa saja ya syarat-syarat berwudu? Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Syarat yang kedua, mumayyiz atau cukup dewasa. Artinya, dia sudah mampu membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Syarat yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Jadi, ketika berwudu, itu harus menggunakan air yang bersih dan bisa untuk bersuci. Kalau airnya kotor, tidak dapat digunakan untuk berwudu. Syarat yang keempat adalah tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah, itu tadi syarat-syarat yang wajib kita penuhi sebelum berwudu. Selanjutnya, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Kalau ada salah satu rukun yang terlewat, maka wudunya jadi tidak sah. Ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat. Niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi al-sghari fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat wudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau cukup dengan mengucapkan saya niat wudu karenamu ya Allah, itu sudah bisa disebut dengan niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Serta yang keenam adalah tertib. Jadi, ketika melakukan wudhu itu harus berurutan gerakannya. Tidak boleh tidak berurutan. Jadi, ketika setelah mencuci muka atau membasuh muka, itu tidak boleh langsung kaki, baru tangan, baru kepala, tidak boleh, tapi harus urut gerakan demi gerakannya. Selanjutnya, sunnah wudu. Sunnah wudu merupakan hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun wudu yang harus dilakukan tadi. Insya Allah kita akan mendapat pahala lebih jika kita mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah bisa dilakukan sebelum kita akan melaksanakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim, lalu berwudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh hidung. Yang kelima, mengusap daun telinga.
Yang keenam, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Yang ketujuh, berdoa setelah wudhu. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jika hal-hal ini terjadi setelah kita berwudhu, maka wudhunya batal dan harus diulangi kembali. Yang pertama, keluar angin dari dubur atau biasa kita sebut dengan kentut. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, hilang akal, misal tertidur, pingsan, dan gila. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Apakah makan dan minum dapat menyebabkan wudhu kita batal? Tidak ya. Jadi setelah kita berwudhu, lalu kita makan atau minum, wudhu kita tetap sah atau tidak batal. Cukup dengan berkumur-kumur, lalu kita bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi beberapa ketentuan dari berwudhu. Setelah menyimak video ini, sudah mampu menyebutkan apa saja syarat, rukun, sunnah, dan yang membatalkan wudhu. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di setiap kelompok. Perhatikan LKPD di video sekarang.